Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Rina. Sekarang kita masuk ke video kelima part 2, dimana di part 2 ini kita akan belajar tentang menjahit sengkelit atau tempat kancing, menjahit bagian sisi, menjahit resleting, mengelim bagian bawah lengan. Nanti kita akan menggunakan sepatu mesin khusus ya. Selanjutnya adalah aplikasikan bunga kebaya pada ujung lengan. So stay tune terus ya. Oke. Supaya dia tidak lari-lari ya. Soalnya ini bahan tile ini tuh licin gitu. Nah, selanjutnya kita mau merapikan yang bagian yang satu lagi. Kalau tadi tempat kancingnya itu di sebelah kanan, ini yang di sebelah kiri. Ini kita buat beefnya sekecil ini, kira-kira 1 atau 1,5 cm. Kalian bisa ikuti. Lalu kita depun sama seperti tadi, yang lubang kancingnya. Lalu kita jahit. Jangan lupa menggunakan kertas di bawahnya ya. Nah, setelah itu kita mau jahit bagian sisinya. Untuk bagian sisinya sendiri kita mau pakai kampuh balik. Nah, seperti ini kita pertemukan dulu nih bagian raderannya, bagian batas sisinya seperti ini supaya kita lebih gampang untuk mengetahui jaraknya ya, untuk jarak di kampuhnya nanti. Ini kita pentuli sampai bawah. Nah, setelah itu kita mau jahit dulu. Ini
terserah sama kita ya, kita mau buat berapa senti ini, karena memang kampunya itu banyak, kampu di bagian sisinya itu banyak, jadi aku buat jahitan pertama itu kira-kira di 1,5 senti, 1,5 senti atau 2 senti bisa ya teman-teman. Nah, setelah jahitan pertamanya itu siap, lalu kita tipiskan. Usahakan dia lebih kecil dibandingkan jahitan yang pertama tadi. Yang jarak dari raderan ke jahitan pertama itu harus lebih besar dibandingkan yang jahitan kedua ini, karena jahitan yang kedua ini bakalan kita masukkan ke dalam. Jadi supaya serat-seratnya itu tidak nampak atau jahitan tidak nampak, jadi usahakan dia supaya jauh lebih kecil. Lalu kita balikkan dia, lalu kita pentuli terlebih dahulu, pertemukan bagian raderannya dari atas sampai bawah. Pastikan supaya raderannya itu bertemu satu sama lainnya ya. Nah, setelah itu kita jahit pas di bagian raderan sisinya. Nah, jadi ini yang disebut dengan kampuh balik ya. Ini kampuh balik yang biasa kita gunakan di kebaya. Selanjutnya kita mau pasang resleting. Nah, untuk memasang resleting ini kita menggunakan sepatu mesin yang khusus. Dia bentuknya seperti ini. Dia ada di setiap mesin itu ada berbeda-beda ya. Kalau misalnya mesin portable dia seperti ini, kalau mesin jahit manual dia beda lagi. Pokoknya dia sepatu mesin yang khusus untuk menjahit resleting Jepang, karena resleting Jepang itu rapat banget nanti jahitannya. Nah, untuk itu kita mau jahit dulu nih di bagian bawahnya, bagian bawah dari tengah belakang tadi. Setelah kita ambil ukuran pasnya, ini kita mau jahit sedikit. Nah, setelah kita jahit sedikit kira-kira 3-4 cm ke bawah, kita jahit dulu. Lalu kita mau pasang resletingnya seperti ini. Untuk memasang resletingnya sendiri, ini kita harus pas kan di bagian paret apanya itu ya, resletingnya itu harus pas di bagian garis yang kita rader ya. Yang kita rader itu harus benar-benar pas, karena untuk menjahit resleting Jepang ini dia nggak boleh nampak ya. Nah, ini bakalan kita jahit 2 kali. Untuk resleting Jepang bakalan kita jahit 2 kali, tapi kita harus jahit dulu nih sisi yang satu sama sisi yang satunya lagi. Nah, di sini kendalanya itu adalah ketika menjahit resleting Jepang, dia bisa jadi sisi satu dan sisi satunya lagi itu tidak seimbang atau tidak rata gitu ya. Nah, jadi kalian yang masih pemula, kalian bisa, kalau agak ragu, bisa menjelujur terlebih dahulu supaya pastikan ini resleting Jepang yang sisi kanan sama sisi kiri itu bisa seimbang ya. Kalaupun misalnya nggak menjelujur, setidaknya dipentuli dengan rapi. Soalnya ini tuh benar-benar butuh keterampilan tangan. Kalau misalnya kalian yang masih pemula, aku saranin sih seperti itu ya. Lalu kita jahit sampai atas. Nah, setelah itu aku mau lihat dulu nih apakah sisi satu yang sisi kanan atau kiri itu bisa seimbang. Sini aku mau coba tutup dulu. Nih. Oke, ini udah seimbang ya, supaya pastikan dia tidak mengerut atau tidak menggumpal di bagian bawahnya. Nah, lalu untuk bagian sisanya itu aku mau alihkan dia ke belakang ya, belakang kampuh. Bagian tengah belakang ini aku mau alihkan ke situ. Nah, seperti ini. Lalu kita mau jahit sekali lagi bagian resletingnya. Itu di bagian ujungnya ya, di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman.
Oke, kita terapkan lagi di sisi yang satunya lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian lengannya. Nah, karena di bagian ujung lengannya ini nantinya aku mau tempelin bunga, jadi kita mau mengelim bagian ujung lengannya nih. Nah, jadi ini pakai sepatu mesin khusus. Seperti ini, kita ganti dulu sepatu mesinnya ya teman-teman. Jadi ini tuh khusus untuk mengelim bagian bawah kain. Ini tekniknya seperti ini, kita lipatkan sedikit dulu, lalu kita masukkan tuh ke dalam lubang yang ada, saluran lubang yang ada di sepatu mesinnya itu. Untuk pertama kali kita bisa timpahkan dulu semuanya itu ya, kita bisa timpahkan semua kainnya, lalu secara perlahan kita masukkan sedikit ke dalam saluran lubangnya itu ya. Gimana ya, ini bisa kalian perhatikan ya teman-teman. Nah, lalu dia harus membentuk lengkungan seperti ini. Jadi tangan kita yang kiri itu memastikan supaya dia benar-benar masuk dalam lengkungannya. Yang tangan kanan itu supaya kita bisa memastikan kain itu dalam bentuk lengkungan seperti bundaran itu loh. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk membuatnya ini memang harus dibutuhkan kesabaran ya. Kalau misalnya kalian masih ragu, kalian bisa coba dulu di kain yang lain ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kelimannya itu kecil dan lebih rapi. Nah, selanjutnya kita mau membordir. Nah, jadi membordir ini juga kita menggunakan sepatu mesin yang khusus. Kita bongkar dulu, kita ganti dulu sepatu mesinnya. Nah, ini sepatu mesin khusus untuk mesin jahit portable ya. Kalau untuk mesin jahit manual itu kita tidak perlu menggunakan sepatu mesin khusus. Itu kita pakai permainan tangan aja di situ ya. Di sini kita ganti. Nah, lalu kita pasang tatakannya. Tatakannya ini ada 3 lubang seperti yang kalian lihat. Lalu kita paskan itu sesuai dengan yang ada di mesin jahit kita ya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu nih benang ke dalam tengah lubang di tatakannya ini. Nah, untuk jenis jahitannya sendiri itu perlu kita ganti ya. Ini aku pindahkan ke C. C itu bentuk zigzag, kalian bisa sesuaikan sama mesin jahit kalian. Lalu untuk lengthnya itu aku mau pindahin ke angka 1 dan juga widthnya itu ke angka 2 atau 3, tapi 2 dia lebih baik ya. Nah, selanjutnya kita mau coba dulu di kain lain. Seperti yang kalian bisa lihat, kita bisa coba dulu kain lain supaya kita bisa tahu nih jarak yang sudah kita tentukan tadi. Lalu kita mau membordir ini bagian lengan. Nah, jadi bagian lengannya ini sudah kita tempelin dengan lokan kebaya bagian ujung lengannya ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video 5 part 2-nya. Kita lanjut ke part 3-nya ya. So stay tune terus. Bye.